Oke, saya sempat mendengar, sebentar, kalau nggak salah, sebentar aja, nanti silakan dijawab. Ya. Bung Refli pernah menyampaikan ke saya bahwa ketika nanti di forum pengadilan, mungkin tidak akan pernah ditunjukkan ijazah itu. Anda meyakini itu? Boleh kasih? Ada? Oke. Terima kasih ya. Saya kesini tidak diundang sesungguhnya, tapi saya minta Aiman apakah bisa saya datang dan saya. Enggak, tadi Anda katakan itu ya? Ya. Oke. Jadi begini ya. Karena penting ini, karena nunggu di pengadilan, tapi Anda nggak yakin bahwa di pengadilan nggak akan mungkin juga atau kecil kemungkinan. Silakan. Jadi ada dua faktor yang ingin saya katakan. Pertama adalah Bambang Tri dan kemudian Gus Nur kasusnya, dan yang kedua apa yang dikenakan kepada mereka RRT ini. Kalau kita lihat Bambang Tri dan Gus Nur itu dikenakan pasal menyebarkan berita bohong dan akhirnya inkrahna ujaran kebencian. Dalam sebuah proses di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak pernah dibuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi yang hadir cuma fotokopi dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya atas dasar apa mereka dihukum? Itu pertanyaannya. Nah, yang kedua, kita di sini euforia seolah-olah bahwa nanti pengadilan akan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Saya suka mendengarkan apa yang disampaikan Reza tadi, bahwa harus ada fairness. Karena kita bicara tentang level of trust dari institusi penegakan hukum kita. Cuma masalahnya adalah nanti apakah pengadilan itu akan membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Saya tidak begitu yakin. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan itu nanti berkutat pada pembuktian apakah RRT melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Apakah melakukan fitnah atau tidak. Apakah melakukan ujaran kebencian atau tidak. Apakah melakukan edit yang menyebabkan rusaknya dokumen publik atau tidak. Apakah menyebabkan edit yang menyebabkan dokumen palsu menjadi seolah-olah otentik. Apakah melakukan pencemaran melalui media elektronik. Ada 6 pasal yang dikemukakan. Nah, saya kemudian berpikir kalau tidak ada fairness, maka yang terjadi adalah yang dikejar adalah pembuktian. Bahwa misalnya Dr. Tifa sudah melakukan ujaran kebencian, maka dicarilah statement dia, mungkin statement di media-media sosial dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap hari di Rakyat Bersuara ini kita memproduksi ujaran kebencian kalau kita ukurannya seperti itu. Hari ini saja coba bayangkan berapa ujaran kebencian yang kita produksi. Ya, setiap dialog TV atau dialog di medsos juga seperti itu. Konyolnya kita kan begitu kan. Makanya saya bilang kalau kita naikkan pada kalau kritis dikatakan ujaran kebencian. Iya. Ya? Okay. Dan selalu begitu. Orang bilang jin buang anak saja dipenjarakan kemarin.